Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Terlihat dari wajah-wajah orang-orang yang diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan buka sama-sama dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 7, firman Tuhan berkata, Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah. Dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seseorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saudara, kisah tentang Naaman mungkin sudah sering kita dengarkan ya. Khotbah tentang Naaman sering kita dengarkan. Nah, biarlah kita mau melihat kembali proses bagaimana cara Allah menolong, bagaimana cara Allah menyembuhkan Naaman. Nah, pertanyaannya siapakah Naaman itu? Dari perikop yang kita baca, dari ayat firman Tuhan yang kita baca itu enggak banyak informasi yang kita temukan tentang Naaman. Yang kita temukan adalah Naaman adalah seorang tentara. Tentara yang disayang oleh rajanya. Dan dia memberikan banyak kemenangan. Makanya disebut dia seorang pahlawan tentara. Artinya Naaman itu seorang yang sangat berjasa buat bangsanya. Dia memberikan kemenangan-kemenangan ketika melawan musuh, saudara. Seorang yang diberi gelar pahlawan tentu bukan orang yang sembarangan, ya kan? Orang yang dikasih jabatan atau dikasih gelar itu bukan orang yang sembarangan. Pasti orang yang telah banyak memberikan jasa bagi negaranya, bagi bangsanya. Nah, Naaman adalah seorang Aram. Bangsa Aram dikenal juga sebagai bangsa Syria. Nah, di dalam sejarah bangsa Israel, bangsa Aram ini atau orang Syria ini bukan dianggap sebagai bangsa asing saja, tetapi juga sebagai musuh daripada bangsa Israel. Musuh bebuyutan ya, sering berperang. Nah, oleh sebab itu di dalam Alkitab diceritakan berkali-kali bangsa Aram atau Syria ini terlibat perang dengan bangsa Israel karena musuh bebuyutannya bangsa Israel. Tapi yang aneh gini, di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Sangat aneh, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram karena Naaman. Pertanyaannya kan kenapa? Kan Syria bukan bangsa pilihan Tuhan. Jelas-jelas orang Aram ini musuhnya bebuyutan daripada bangsa Israel. Kok bisa diberikan kemenangan-kemenangan? Mengapa Allah justru menolong dan memberikan kemenangan kepada musuhnya bangsa Israel? Saudara, ketika Allah Israel memberikan kemenangan kepada bangsa asing, sebenarnya Allah itu
sedang melakukan untuk menghukum bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, perjalanan hidup bangsa Israel ketika berperang dengan bangsa lain, itu kehidupan mereka itu membuat Tuhan itu sangat bersedih. Kenapa? Karena mereka itu menyembah kepada dewa lain. Kehidupan mereka tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, saudara. Makanya Tuhan memberikan kemenangan kepada musuh, bukan kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel ini sadar gitu loh. Kenapa Tuhan tidak berpihak kepada mereka? Seharusnya mereka memperbaiki hidup mereka supaya mereka mendapatkan kemenangan. Mereka tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah kepada patung-patung. Nah, informasi yang selanjutnya yang kita tahu, Naaman itu ternyata adalah seorang kusta. Nah, Naaman ini karena dia orang Aram, dia bukan orang Israel. Kalau bangsa Israel penderita kusta pasti sudah diasingkan. Ya, boro-boro dibilang diikut perang gitu kan, diberi gelar pahlawan juga nggak mungkin gitu kan. Kalau dia ada di tengah-tengah bangsa Israel, pasti dia dikucilkan, ya kan. Nah, dia adalah seorang penyakit kusta. Penyakit kusta itu sebutannya untuk penyakit kulit. Penyakit ini juga kalau kita kenalnya itu penyakit lepra. Ya, penyakit yang borok yang juga bisa mengakibatkan kelumpuhan. Tetapi penyakit kusta yang disebutkan di dalam Alkitab ini beda, saudara. Kalau di dalam Alkitab, orang kusta ini dia itu penyakit kulit yang muncul bintil-bintil, warnanya kehijau-hijauan atau kemerah-merahan. Bisa dibaca di dalam Imamat 13 ayat 49 nanti di rumah ya. Nah, penyakit ini dinyatakan menular, makanya dikucilkan dari masyarakat. Orang yang menderita kusta ini penyembuhannya itu harus ditentukan oleh imam, seorang imam, saudara. Dan orang yang sudah ditentukan menderita kusta lalu dinyatakan najis harus dibuang dari tengah-tengah masyarakat orang-orang yang sehat. Ya. Jadi Naaman dalam ayat-ayat yang kita baca ini dia walaupun terpandang punya posisi yang tinggi, dia juga seorang kusta. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa Naaman yang menderita sakit kusta ini diberi posisi? Ya tadi saya bilang dia orang asing, bukan orang Israel. Jadi tidak mendapatkan hukuman seperti di tengah-tengah orang Israel, saudara. Nah, sebagai orang yang terpandang, sebagai orang yang memiliki gelar pahlawan tentara, tentu saja Naaman ingin menerima kesembuhan. Dia ingin disembuhkan dari penyakitnya. Dan apa yang dilakukan oleh Naaman supaya disembuhkan dari penyakit yang dideritanya? Waktu dia terima informasi bahwa penyakitnya bisa disembuhkan, Naaman memakai koneksi. Dia meminta kepada Raja Aram untuk memberikan dia pengantar untuk bisa bertemu dengan bangsa Raja Israel, saudara. Dan tentu saja karena Naaman ini orang yang disayang, ya orang yang memberi jasa yang luar biasa, pasti Raja Aram membantu supaya pegawainya ini sembuh, supaya panglima militernya ini sehat kembali dan bisa maksimal dalam mengerjakan tugasnya, gitu kan. Dan akhirnya dia bikin surat kepada Raja Israel supaya Naaman bisa ditolong dan diberi kemudahan supaya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Kalau kita baca di ayat yang kelima, selain bawa surat dia juga bawa persembahan upeti untuk supaya dengan rela hati Raja Israel mau menyembuhkan Naaman. Kalau diperhatikan nih persembahan-persembahan yang dibawa oleh Raja Aram
melalui Naaman ini bukanlah sesuatu yang sedikit, itu banyak. Jadi kalau dibilang 10 talenta perak itu sekitar 340 kilo. Kemudian emasnya 6.000 shikal emas, itu mungkin kira-kira 68 kilo. Banyak ya, 1 on aja berapa duit sekarang emas. Apalagi ini 68 kilo, berat loh, mahal. Ditambah 10 set pakaian kerajaan, wah itu sangat-sangat banyak gitu ya, yang dibeli, yang dibawa itu sangat-sangat banyak. Itu harga untuk sebuah kesembuhan yang diharapkan oleh Naaman. Usaha yang dilakukan oleh Naaman. Nah, apakah usaha itu berhasil? Kita sudah tahu, ya kan? Bahwa apa yang dilakukan oleh Naaman dengan membawa surat pengantar supaya Raja Israel menyembuhkan dia dan membawa barang-barang, tidak menyembuhkan penyakit Naaman. Jabatan tinggi, kekuasaan, kekayaan ternyata tidak bisa menolong, menyembuhkan penyakit. Selama masa pandemi ini, kemarin kita lihat semua orang tidak terkecuali, besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, kalau udah kena penyakit COVID tidak bisa ditolong dengan uang kita, ya kan? Tidak bisa ditolong dengan jabatan kita. Waktu masa-masa pandemi COVID yang kedua ya, gelombang kedua itu, apa yang ketiga ya? Orang yang kaya sekalipun tidak bisa masuk rumah sakit karena penuh. Bahkan bos Samator, bosnya yang punya gas O2 itu juga gak bisa dapetin oksigen, saudara. Mati karena gak dapat. Padahal dia yang punya pabriknya. Jadi siapapun waktu itu bisa kena virus, ya. Nah, waktu itu juga sama seperti halnya penyakit kusta karena dia menular seperti itu. Nah, lalu gimana caranya Naaman disembuhkan? Ternyata bukan melalui kesembuhan langsung, tapi ada sebuah proses. Raja Israel waktu itu, waktu dia lihat surat dan dia lihat hadiah-hadiah yang begitu mahal, bagi dia itu adalah sebuah provokasi. Ini orang ngajak perang nih. Kenapa? Karena kan dia tahu bangsa Israel mengerti dengan jelas bahwa penyakit kusta tidak bisa disembuhkan. Dan yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Dan yang menyatakan sembuh itu hanya imam. Orang ini sembuh atau tidak. Karena Raja Aram tidak tahu, tidak paham dengan ketetapan seperti ini. Dia dengan gampangnya, dengan mudahnya bikinkan surat untuk Naaman dibawa ke Raja Aram, ke Raja Israel. Bagi Raja Israel ini ngajak perang ini. Kenapa? Kalau nggak sembuh kan pasti Raja Aram itu pasti marah dan karena berharap terjadi kesembuhan, ya kan? Dikasih surat, nih sembuhkan, tolong ya sembuhkan pegawaiku ya. Kalau nggak sembuh, pasti kan nanti emosi rajanya, ya kan? Udah dikasih oleh-oleh, hadiah yang mahal begini, masa nggak mau nyembuhin seperti itu? Padahal Raja bangsa Israel tahu nggak mungkin sembuh dia, nggak mungkin bisa disembuhkan oleh dia gitu sebagai raja. Makanya si Raja Israel ini mengoyakkan pakaiannya, merasa dipermainkan oleh Raja Aram, menyuruh dia untuk menyembuhkan penyakit kusta. Kemudian setelah mendengar kabar berita tentang konflik ini, Elisa yang saat itu ada itu mendengar bahwa Raja Aram ngutus pegawainya yang sedang sakit kusta untuk minta disembuhkan. Dan akhirnya karena Nabi Elisa ngerti posisinya, kesembuhan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh raja gitu kan. Dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Akhirnya raja diutuslah orang untuk sampaikan kepada Raja Yoram waktu itu posisinya sebagai raja bangsa Israel supaya diutuslah Naaman ke tempatnya, saudara. Kemudian akhirnya
Naaman beserta rombongannya itu membawa semuanya yang dia bawa untuk Raja Israel ke tempatnya ke tempatnya Nabi Elisa, ke rumah Elisa. Nah, Elisa itu adalah murid Nabi Eli. Nah, kali ini dia melihat kesempatan untuk kenapa sih dia suruh Naaman untuk datang ke tempatnya. Padahal dia bukan bangsa Israel, suruh aja dia balik. Biarkan namanya musuh, biarkan dia nularin semua masyarakat sana, biar dia kalah perang gitu kan. Karena selama ini kan dia selalu menang gitu kan dari bangsa Israel. Biarin aja dia tularkan penyakit kustanya ke semua prajurit tentara Raja Aram. Biar kita bisa mendapatkan kemenangan seperti itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Naaman. Dia malah mengundang Naaman untuk datang kepada Elisa. Tujuannya apa? Dia mau memberitakan kebesaran Allahnya Israel. Untuk menunjukkan bahwa Allah Israel, Tuhannya orang Israel itu ada belas kasihan. Punya belas kasihan. Bahkan kepada musuh-musuhnya Israel. Dan proses kesembuhan mulai terjadi di sini. Naaman berharap waktu dia ketemu dengan Elisa, dia akan didoakan, dia mungkin akan ditumpangi tangan, dia akan berhadapan muka dengan Nabi Elisa. Tetapi ternyata Nabi Elisa tidak keluar secara pribadi bertemu dengan dia. Ya pasti, karena orang Israel tidak boleh bersentuhan dengan orang yang kena penyakit kusta seperti itu. Karena itu karena disebutkan najis gitu, menurut hukum Taurat. Jadi walaupun Naaman yang datang ini adalah tentara yang paling istimewa, punya pangkat tinggi, dia nggak bisa masuk ke dalam rumah Elisa. Bahkan Elisa sendiri nggak bisa ditemui. Jadi Nabi Elisa hanya mengirim hambanya Gehazi untuk menyampaikan pesan. Pesannya apa? Naaman harus membenamkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Saudara, Naaman marah, saudara. Ngapain aku disuruh ke sini itu untuk masuk ke dalam sungai Yordan? Kenapa aku harus turun dalam sungai Yordan? Seperti itu. 7 kali lagi, bukan cuma sekali aja keluar langsung tahir, langsung sembuh, harus 7 kali lagi. Dia marah, saudara. Seharusnya aku ini kan punya posisi tinggi. Datang berhadapan dengan saya, doakan atau katakanlah sembuh seperti itu. Dia seharusnya menerima penghormatan yang tertinggi. Wah, sombong ya. Sombong. Naaman sombong, saudara. Malah yang disuruh ketemu sama dia malah pembantunya Nabi Elisa. Sungai Yordan waktu itu adalah sungai yang bukan bersih gitu, keruh. Jadi dia bilang, di tempatku banyak yang lebih bersih sungainya, suruh aja aku ke sungai yang itu, ngapain aku harus ke sungai Yordan, saudara. Ini reaksi daripada Naaman, marah, kecewa seperti itu. Berbeda dengan apa yang dia harapkan. Dia pikir nabinya akan menumpangkan tangan sebagai seorang nabi, ya kan, akan mendemonstrasikan kuasa Allah dengan tumpang tangan seperti itu. Datang, lihat, tumpang tangan, sembuh, disaksikan oleh pegawai-pegawai yang menyertai Raja Naaman gitu kan, yang menyertai Naaman. Jadi orang bisa bertepuk tangan seperti itu. Tetapi itu tidak terjadi, saudara. Tuhan punya cara lain untuk menyembuhkan Naaman. Dan bagi Naaman, membenamkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan itu seperti sebuah ritual ibadah, saudara. Jadi si Naaman ini pikir, kalau aku melakukan ini berarti aku sedang mengkhianati agamaku sendiri. Dia nggak mau. Dia datang ke sini untuk sembuh, bukan untuk menyerap, bukan untuk ngikutin cara ibadahnya orang Israel.
Karena dia pikir aku tuh punya Tuhanku, aku punya Tuhan sendiri, aku punya cara ibadah sendiri. Dia pikir dengan membenamkan diri di Sungai Yordan 7 kali itu sedang mengikuti cara agamanya orang Israel, saudara. Jadi ditolaklah dia, sebenarnya dia nggak mau, saudara. Dia nggak mau ikut-ikut menyembah raja, Tuhannya raja bangsa-bangsa Israel, saudara. Nah, ketika Naaman merasa tersinggung, dia marah dan tidak mau mengikuti permintaan Nabi Elisa. Hamba-hamba yang ikuti Naaman ini mencoba membujuk, saudara. Meyakinkan bahwa sebenarnya nggak usah menolak, tidak sukar untuk mengikutinya. Hanya turun ke dalam air, ke dalam sungai itu 7 kali keluar masuk air, gitu kan. Nggak susah kok, gampang. Kenapa nggak mau melakukannya? Dan akhirnya dengan rela hati dia mengikuti saran daripada hamba-hambanya. Dan akhirnya Naaman mengalami kesembuhan. Nah, apa yang kita dapat pelajari mengenai proses kesembuhan daripada Naaman ini, saudara? Saya undang untuk imam musik naik kembali dan pemuji. Di sini kita belajar untuk memohon kesembuhan kepada Tuhan. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah punya sikap rendah hati. Kerendahan hati, saudara. Setiap kita pasti akan mengalami masalah. Selama kita masih bernafas, selama kita masih di bumi ini, pasti kita akan mengalami masalah demi masalah. Dan pada waktu kita mengalami masalah, saya percaya kita pasti akan datang kepada Tuhan untuk memohon Tuhan menolong kita untuk keluar dari masalah, benar? Yang dibutuhkan supaya kesembuhan, pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita adalah kerendahan hati kita waktu kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekayaan kita, bukan dengan otoritas yang ada pada kita yang diberikan oleh orang-orang kepada kita, bukan dengan jabatan kita. No. Pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, saudara. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, lakukan dengan taat. Masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Masalah rumah tangga kah? Masalah di dalam pekerjaan kita kah? Kalau ada hal-hal yang Tuhan beritahukan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan supaya kita disembuhkan, supaya kita dipulihkan, ayo lakukan. Jangan bargaining sama Tuhan. Gak bisa Tuhan, susah untuk aku lakukan. Kalau kita punya masalah dalam rumah tangga, aku gak mau Tuhan memulai. Aku gak mau duluan memulai berdamai dengan pasanganku. Yang salah dia, bukan saya. Tidak ada kerendahan hati. Supaya kita menerima pemulihan daripada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kerendahan hati. Waktu Naaman dengan rendah hati, dia mau turun ke dalam sungai Yordan dan mau membenamkan dirinya 7 kali. Itu tanda dia mau merendahkan hatinya. Dan saat itu juga dia menerima kesembuhan. Begitu juga kita, saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara semuanya. Saya undang sama-sama berdiri, saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara semuanya. Satu hal yang saya mau kasih tahu. Punyailah terus sikap rendah hati
dan taat sama Tuhan, pasti akan terjadi kesembuhan, pasti akan terjadi pemulihan. Kesembuhan dari Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang kita. Kesembuhan dari Tuhan tidak bisa dibeli dengan otoritas yang kita punya, jabatan yang kita punya. Kesembuhan itu bisa kita dapatkan karena itu adalah karunia, kasih karunia Tuhan. Dan itu bisa kita terima karena kita mau taat, saudara. Mari saudara. Tuhan dengan mudah memulihkan kehidupan kita. Tuhan mudah sekali untuk menyembuhkan kita. Tuhan mudah sekali membalikkan perekonomian kita. Mudah sekali. Tapi proses yang harus kita kerjakan ini yang gak mudah. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Taat sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Pasti akan terjadi pemulihan dari Tuhan.